ya, sudah terjadi ikhtilaf ya, fi jami'il wujuh, jadi dalam semua hal nggak bisa dipertemukan, ya udah nggak bisa dilanjutkan berarti biduk rumah tangga itu. Maka Islam memberikan solusi dengan talak. Nah, tapi talak dan rujuk ini dia bertahap, tidak langsung. Hikmahnya apa? Supaya ketika sudah talak satu masih ada rujuk, gitu kan? Karena biasanya orang setelah menalak itu ada ini penyesalan. Setelah menalak itu menyesal. Maka bayangkan kalau kemudian syariat itu talak itu cuma satu, selesai, nggak bisa balik lagi. Nah itu kan berat itu. Maka lalu talak itu dibuat bertahap. Ada talak satu, setelah itu ada kesempatan rujuk selama masih masa iddah. Rujuk tanpa harus akad nikah baru, tanpa harus mahar baru, tanpa harus saksi baru. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, ya harus dengan akad baru, mahar baru, ya, dan seterusnya seperti nikah biasa. Talak dua, masuk ke talak dua, begitu pula ada rujuk. Baru talak tiga, itu tidak ada rujuk, kecuali setelah si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Kama syara'allahu az-zawja syara'a aidan at-talaq. Sebagaimana Allah syariatkan pernikahan, Allah juga syariatkan talak. Wal aslu fi masyru'iyatihi al-kitab was sunnah wa ijma'us sahabah. Dalil pensyariatannya Quran, sunnah, ijma'. Amal kitab at-talaqu marratan. Talak itu ada dua, fa'amsikun bima'ruf wa tasrihun bi ihsan. Baik. Jadi wa ala dzalika fa in rajula yamliku 'alal mar'ati salasata tatliqatin. Jadi laki-laki itu punya 2-3 kesempatan talak. Minha ithnani. Dari yang 3 itu ada 2, ya juzulahu ayyuraji'aha fihima, untuk merujuk ya pada 2 talak itu. Ini talak 1 dan 2. Wasalitu la yajuzu ayyuraji'aha hatta tangkiha zaujan ghairahu. Jelas ya. Lanjut ke talak. Nah, ini poin penting juga. Talak itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Maka istri nggak boleh mengatakan, wahai suamiku, mulai hari ini engkau ku talak. Yang punya hak talak itu siapa? Jadi kalau istri mengatakan begitu ke suaminya nggak sah. Karena dia bukan sohibul solahiyah, bukan pemilik kewenangan. Wa talaku biyadir rajul wa laysa biyadil mar'ah gitu. Wa huwa allazi yamlikuhu wa laysa hiya. Jelas ya. Amma limadza yakunu biyadir rajul. Nah, ini pertanyaan yang penting untuk dijawab. Kadang-kadang kalangan feminis liberal itu mempertanyakan itu karena tidak dianggap ini, karena dianggap bertentangan dengan konsep emansipasi wanita. Nah, dijelaskan dalam kitab ini, kenapa kok di tangan laki-laki? Fali annallaha ta'ala qad ja'alahu biyadih. Itu alasan pertamanya. Allah yang menjadikan itu, udah selesai. Alasannya Allah. Jadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antahubbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah yang kena gitu. Falam yarid minasyar'i ta'lilun lidzalik. Dan tidak ada ilahnya. Tidak ada taklilnya. Jadi kalau misalkan taklilnya, kalau perempuan rektor, suaminya dosen biasa, maka berarti yang berhak mentalak istrinya. Karena dianggap perempuannya lebih berjaya dan berdaya. Nggak ada taklilnya. Fasolahiyatu biqadril mas'uliyah. Solahiyah itu, nah ini tambahan penjelasan. Yang pokok itu ya Allah tetapkan hak itu pada suami, itu aja udah. Nah, tapi ini ingin ditafrik ya, ingin dirincikan, dicabangkan supaya ada gambaran tambahan. Fasolahiyatu biqadril mas'uliyah. Karena solahiyah, termasuk solahiyah mentalak, itu sesuai dengan kadar tanggung jawab. Wa tafriqu baina zawjaini biyadil qawwami minha 'alal akhari walakinna zawjata laha. Nah, tapi itu masuk tema lain lagi ya, itu sampai situ aja sudah. Nah, tapi bukan berarti si perempuan itu tidak boleh melakukan talak. Boleh. Ya, abaha laha syar'u, namanya mufasah. Ya, mufasah akad nikah. Nah, di sana disebutkan sejumlah keadaan. Jadi yang pertama, idza ja'ala zauj amra talaqiha biyadiha. Jika suami itu menyerahkan hak mentalak itu ke tangan istri. Jadi istri boleh. Itu pun bahasanya bukan yang tadi, ku talak engkau wahai suamiku, bukan begitu.
Ya, bahasanya bukan begitu. Kalau di kitab ini disebut bahasanya ya, aku talak diriku atas kewenangan yang engkau berikan kepadaku. Gitulah kurang lebih. Yang kedua, idza alimat anna fi zauj ilatan tahulu duna dukhul kal ana wal khasa dan seterusnya. Jika dia mengetahui suaminya itu ada penyakit sehingga tidak bisa menjimaknya, seperti pernah dikebiri dan seterusnya. Kemudian jika nampak dari suaminya itu sebelum dukhul atau sesudahnya bahwa suaminya itu terkena penyakit, ya, sakit apa itu? Saya lihat di kitabnya dia. Ya. Yang tidak mungkin bisa untuk melakukan tugasnya sebagai suami. Ya, seperti lumpuh, seperti penyakit kulit ini ya, bila dororin, padahal itu tidak membahayakan, seperti lepra, kemudian kusta, termasuk spilis, ya, raja singa, dan seterusnya. Maka istri atau suaminya kena terinfeksi HIV/AIDS, nah istri berhak untuk meminta talak. Baik, ada 6 itu sisanya dibaca sendiri. Kemudian nasab. Nah, Islam ini sangat perhatian soal